Henry menahannya dengan satu tangan, dan berkata dengan suara yang kasar, "Tapi aku tidak pernah menyelesaikan masalah ini denganmu. Kamu berani tinggal dengan pria lain di belakangku dan lihat bagaimana aku akan membalasmu?" Amelia tidak bisa menahan diri untuk meronta, "Henry, jangan sentuh aku." Henry berkata, "Amelia, aku sedang dalam mood yang buruk sekarang, sebaiknya kau patuh saja. Kalau tidak aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan, atau kau benar-benar akan dalam posisi yang buruk." Amelia tahu bahwa perjuangannya sekarang hanya membuat dia semakin marah. Dia memalingkan wajah kecilnya dan tidak menatapnya, tetapi tetesan air mata di matanya langsung jatuh. Dia mulai mencium rambutnya dengan suara serak, "Amelia, kamu harus selalu ingat siapa kamu. Kamu sekarang sudah milikku. Jika kami benar-benar bersama pria lain, aku tidak menginginkanmu lagi. Apa kamu dengar itu? Aku tidak kekurangan wanita, jadi jangan menantangku." Gadis di pelukannya tidak berbicara. Henry membuka matanya untuk menatapnya. Amelia memejamkan mata, wajah kecilnya yang pucat berlinang air mata. Henry menatap gadis itu sambil menangis. Dia telah menggertaknya. Sekarang dia terisak-isak dengan kepala menunduk. Dia tidak tahu apa yang baru saja dia katakan dan lakukan. Dia pasti membencinya sekarang. Dia menutup bibir tipisnya dan akhirnya tidak bisa berkata apa-apa. Henry mengangkat tangannya dan meninju cermin di sebelahnya. Cermin itu pecah seketika, dan membuat tangannya terluka. Dia berbalik dan pergi. Henry tidak pergi tetapi tetap tinggal di kantor. Dia duduk di kursi hitam dan mulai merokok. Asap menutupi wajah tampannya. Tidak tahu berapa lama, tiba-tiba terdengar bisikan dari dalam. Henry terkejut dan dengan cepat melemparkan puntung rokok di ujung jarinya ke asbak. Dia membuka pintunya dan bertanya, "Ada apa?" Amelia sudah cukup menangis. Sekarang matanya merah dan hidungnya merah. Dia turun dari wastafel setelah berpakaian, tetapi anggota tubuhnya mati rasa karena dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Dia hampir jatuh. Amelia mengangkat matanya dan menatap pria di dekat pintu. Suaranya tumpul, "Kenapa kamu tidak pergi?" Henry tidak menyangka dia akan tetap berbicara dengannya. Bukankah dia tidak menyukainya? Bukankah dia membencinya? Suara Henry serak, "Kamu di sini. Aku tidak ingin pergi, dan aku tidak berani pergi. Aku takut jika aku pergi, kamu juga akan pergi. Jika aku pergi nanti aku tidak akan menemukanmu kembali." Pada saat ini, dia merasakan pusing dan langsung jatuh di lantai. Henry meletakkan tangan kanannya yang diperban di dinding, memegangi wajah mungilnya dengan tangannya dan bertanya dengan suara rendah, "Mengapa kamu memperlakukanku dengan baik hari ini? Kecuali dia belum berhubungan dengan wanita lain. Dia tidak tahu apakah wanita lain seperti dia, cerdas lembut dan berperilaku baik. Setiap kali dia ragu-ragu karena penyakitnya, dia selalu mengambil langkah tegas ke depan, mencondongkan tubuh lebih dekat dan lebih dekat dengannya." Amelia sangat gugup, tubuhnya menempel kuat ke dinding, dia tidak berani bergerak atau melihat sekeliling. Dia berkata, "Usi berkata sebelumnya antara suami dan istri pertarungan yang sempurna harus diakhiri dengan yang baik." Henry mengerutkan bibir tipisnya, dan tertawa sangat bahagia dan berkata, "Sahabatmu telah mengajarimu sesuatu yang benar." Amelia perlahan mengangkat tangan dan mendarat di pinggangnya yang halus, menyentuh perut six-pack miliknya yang berharga, dan kemudian dengan lembut memeluknya. Henry bertanya, "Apakah itu memenuhi persyaratanmu untuk menemukan seorang pria? Apakah kamu puas?" Elena tahu bahwa dia mengolok-oloknya, karena dia pernah mendengar dia dan Usi mengobrol di Green Garden sebelumnya, dan dia berkata tanpa rasa malu bahwa dia akan mencari pria dengan otot perut six-pack di masa depan. "Ah, puas." Amelia menutup wajahnya yang memerah ke dalam pelukannya karena malu, tetapi dia menambahkan kata dengan lembut, "Aku sangat menyukaimu." Henry berkata, "Nyonya Amelia, kenapa mulutmu manis sekali?
Amelia mau pingsan karena ciumannya, dan rona merah di wajahnya. Segera, tubuh Henry yang tinggi dan berat menekannya ke dinding. Dia berkata, "Amelia, aku akan membiarkanmu tumbuh lebih lama." Amelia merasakan kepedulian dan penghargaannya, dan hatinya manis seolah-olah dia telah menyeka lapisan madu, dan tangan kecilnya memeluknya erat. "Tuan Henry, kamu tampaknya keberatan aku bersama bibimu dan Bisma. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku?" Pada saat ini, Amelia merasakan otot pria itu menegang dengan cepat, dan dia mengubah kata-katanya, "Jika kamu tidak ingin mengatakan apa-apa, lupakan saja." Henry menjawab, "Faktanya, tidak ada yang salah. Aku tidak memiliki banyak perasaan dengan mereka. Setelah ibuku melompat ke laut, aku secara emosional tidak stabil. Hari itu adalah pemakaman ibuku. Karena tidak bisa ditemukan ada kecelakaan hari itu, ibuku terbakar. Ketika aku melihatnya, hanya abu yang tersisa. Aku sangat marah dan tidak bisa mengendalikan diri. Aku juga melukai beberapa orang. Saat itu, kejadiannya cukup serius." Dia membalas dengan lembut, seolah mengungkapkan kesalahannya dengan mencium tangan Amelia. Henry menyentuh hidungnya dengan penuh kasih sayang, suaranya yang serak dan berkata, "Setiap kali aku melihatmu dengan pria lain, aku merasa seperti menjadi orang gila. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sama sekali, sama seperti aku melihat Bisma menggendongmu di dalam ruang penelitian. Aku benar-benar ingin membunuhnya, dan kemudian memberimu pelajaran. Aku ingin menghancurkan duniaku dan milikmu ini. Amelia, terkadang aku merasa tidak enak, dan sekarang aku tidak dapat meyakinkanmu bahwa ini yang terakhir kali aku perbuat. Apakah kamu takut padaku?" Amelia menjawab, "Aku tidak takut Tuan Henry. Aku mengatakannya sebelumnya, aku tidak takut sama sekali." Mata gadis itu jernih, bersih, dan indah. Tidak ada rasa takut, dia hanya menatapnya dengan cerah, penuh kegembiraan dan cinta untuknya. Henry mengulurkan tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia mengencangkan lengannya yang kuat dan berkata, "Amelia, aku akan baik-baik saja. Aku pasti akan menjadi lebih baik." Amelia berkata dengan lembut, "Tuan Henry, kalau begitu ayo kita membuat janji. Lain kali, meski kamu sedang marah, kamu tidak diizinkan mengucapkan kata cerai, dan kamu tidak diizinkan mengatakan bahwa kamu tidak menginginkan aku. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu ucapkan omong kosong seperti itu. Aku tidak akan lari dengan pria lain, aku tidak ingin siapapun kecuali kamu." Henry menjawab, "Aku juga Amelia. Tidak ada yang lain selain kamu." Keduanya berpelukan sebentar, dan Amelia mendorongnya lalu berkata, "Kemarilah dan aku akan mengobati luka di tanganmu." Amelia mengembalikan kotak obat, "Tuan Henry, pergilah mandi, aku akan membersihkan ini." Henry bertanya, "Bisakah kamu membersihkan ini?" Amelia menjawab, "Tentu saja, aku juga masih bisa pergi ke dapur." "Tidak apa-apa, mandilah dulu dengan satu tangan, jangan kamu cuci tanganmu yang masih terluka." Bertanya dengan suara rendah, "Apa aku baru saja menyakitimu?" Amelia segera mengerti apa yang dia tanyakan. Wajahnya langsung memerah. Dia menarik handuk dan melemparkannya ke wajah tampannya. "Tuan, jangan main-main, aku tidak mengerti maksudmu." Amelia membersihkan pecahan kaca di lantai. Dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Melihat bajunya jatuh, dia dengan cepat mengambil bajunya. Dia merasa sedikit kedinginan saat ini. Amelia berdiri tegak dan merasakannya. Dia benar-benar merasa kedinginan. Dia direndam dalam berbagai ramuan obat ketika dia masih kecil. Darah itu sangat berharga dan tidak beracun. Ini adalah hadiah terbaik dan cinta terbaik yang ditinggalkan Mommy untuknya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.